Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Negeri 6 Salatiga. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema Roh Kudus penopang hidup orang percaya. Pada pelajaran kali ini, kita tidak akan membahas semua karunia Roh Kudus, melainkan hanya akan membatasinya pada peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang-orang beriman agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Di akhir pelajaran, diharapkan para siswa mampu yang pertama memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 2. Menyebutkan contoh-contoh peranan Roh Kudus dalam gereja perdana. 3. Mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam hidupnya sehari-hari di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya. Secara keseluruhan, kompetensi dasar dalam materi Roh Kudus penopang hidup orang percaya adalah menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Siapakah Roh Kudus itu? Apa yang kamu ketahui tentang Roh Kudus? Mari kita akan bahas lebih lanjut. Injil Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Penghibur di sini disamakan dengan Roh Kudus. Bagi orang Kristen, hal yang terpenting tentang Roh Kudus bukanlah kebesaran dan kuasanya. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kuasa. Kata kuasa dalam bahasa Yunani dunamis. Bukanlah sekedar kekuatan atau kemampuan. Istilah ini khusus menunjuk kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak. Dalam hal ini menekankan bahwa kuasa Roh Kudus termasuk kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat dan urapan untuk menyembuhkan orang sakit sebagai kedua tanda penting yang menyertai pemberitaan kerajaan Allah. Dan baptisan dalam Roh Kudus adalah persediaan Allah untuk membebaskan kuasa dari Roh Kudus ke dalam kehidupan orang percaya. Kudus, bahwa Dia, Tuhan, tabiatnya yang kudus bersamaan dengan manifestasi tabiat yang kudus itu dalam kehidupan orang-orang percaya, itulah yang paling penting. Jadi, tindakan, tabiat kudus, sikap, itulah yang terpenting. Kita bisa lihat dalam Roma 1 ayat 4 dan Galatia 5 ayat 22-26 yang kita kenal dengan buah-buah roh. Mari kita mengenal Roh Kudus dari dua jenis karunia Roh Kudus. Yang pertama, karunia yang menguduskan. Yang dimaksud di sini, karunia-karunia yang dimaksudkan untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Yang kedua adalah karismata. Apa itu karismata?
Karismata merupakan pemberian istimewa yang dianugerahkan untuk menolong orang lain, namun tidak dengan sendirinya menghasilkan pengudusan. Apakah yang dimaksud dengan karunia-karunia yang menguduskan? Mari kita memperhatikan Yesaya 11 ayat 2-3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini karunia-karunia yang menguduskan akan ada bersama-sama dengan orang-orang pilihan, di mana di dalam dirinya ada roh hikmat, punya pengertian, sehingga dia bisa memberikan nasihat yang tepat, punya rasa takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan bisa bertindak adil serta bijaksana, di mana ia tidak akan menghakimi orang lain hanya dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan hanya karena menurut kata orang. Jadi, ketika seseorang memiliki karunia-karunia yang menguduskan, kuncinya yang utama adalah memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Hidupnya tertuju dan terarah hanya kepada Tuhan saja. Jenis karunia Roh Kudus yang kedua disebut dengan karismata atau pemberian, dalam hal ini anugerah. Dalam 1 Korintus 12 ayat 6-11, di sana tertulis tentang anugerah, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang beriman. Apa saja? Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Satu Korintus 12 ayat 28, di sana disebutkan karunia untuk melayani dan juga karunia untuk memimpin. Sehingga semua karunia-karunia Roh Kudus memperlengkapi hidup orang beriman untuk bisa berkarya, untuk bisa menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Dalam Roma 12 ayat 6-8 juga dijelaskan tentang karismata atau anugerah. Di sana terdapat karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, dan karunia untuk menasihati. Sedangkan Rasul Paulus mengajarkan 3 hal yang paling penting dari semuanya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan
dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apabila karunia terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan juga dalam kehidupan setiap orang Kristen. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah di dalam hidup kita sudah memancarkan kasih Kristus? Apakah di dalam keluarga kita dan di dalam gereja kita ada kasih di situ? Adakah kesediaan untuk berkorban demi orang lain? Adakah kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri? Semua itu bisa dikatakan sebagai tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang membentuk dan membangun kita masing-masing, sehingga kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hal ini menunjukkan bahwa Roh itu sudah ada. Roh Allah telah ada sejak lama dan bekerja dalam kehidupan manusia, bahkan sebelum sesuatu dijadikan. Roh Allah ini pula lah yang menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Kita bisa membaca dalam Markus 1 ayat 10, dan yang memimpin Yesus kepada gurun untuk dicobai. Kita bisa melihat Markus 1 ayat 12. Menjelang kematiannya, kebangkitan, dan kembalinya Yesus ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Katanya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Disinilah Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menguatkan kehidupan orang beriman. Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, artinya dipanggil untuk menolong, menasehati. Dengan demikian maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 14, di situ Rasul Paulus banyak menceritakan pengalamannya yang berat dan penuh dengan penderitaan. Dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kehidupan Paulus dengan pelayanannya memang tidak berjalan dengan mudah dan mulus. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus dihadapi. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus senantiasa menguatkan,
mengajar, membimbing, dan juga memandu kehidupan Paulus. Demikianlah seharusnya kita meneladani sikap hidup Paulus. Meskipun terjepit, meskipun tertindas, meskipun habis akal dan hampir menyerah, tetapi tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap percaya dan bersandar penuh kepada kuasa Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang menopang kehidupan orang beriman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah merasa sedih? Atau apakah kalian saat ini sedang sedih? Apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian lakukan ketika kalian sedang sedih? Kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung. Perasaan itu biasanya akan segera hilang apabila kita berjumpa dengan seseorang, entah itu teman, sahabat, keluarga, saudara, orang-orang yang mampu menghibur kita, memberikan nasihat, dan bahkan mau menemani kita sampai akhirnya kita merasa kuat kembali dan lepas dari kesedihan itu. Penghiburan memang selalu mengandung arti penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi comforter. Dalam bahasa Inggris, kata comfort yang merupakan akar kata comforter berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu cum, bersama-sama, dan forte, kekuatan. Jadi bisa dikatakan bahwa kata comfort atau menghibur itu artinya datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan kita, orang-orang percaya, saat kita sedih, saat kita dalam kondisi yang sangat memprihatinkan atau menyedihkan, maka disitulah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita untuk menghibur dan menguatkan kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati dan hidup kita, maka seberat apapun persoalan, sesedih apapun hati kita dikuatkan dan kita dihiburkan. Percaya bahwa Roh Kudus di dalam kehidupan kita senantiasa menguatkan kita dan melepaskan kita dari kemalangan. Peran Roh Kudus juga nampak dalam pertumbuhan gereja serta umatnya. Dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun terakhir, kita bisa menyaksikan dan melihat bagaimana gereja bertumbuh dan berkembang di dunia, bahkan sampai di Indonesia dan di sekitar kita. Bagaimana gereja bertumbuh dan berdampak positif bagi anggota gerejanya. Semuanya itu tidak bisa lepas dari peranan Roh Kudus yang sangat diutamakan di kalangan gereja-gereja. Di sini kembali kita bisa melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikuti Kristus. Dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru bersama dengan Kristus. Hidup baru bersama Kristus dengan meninggalkan semua kebiasaan lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan serta jiwa mereka sendiri. Munculnya gereja-gereja Pantekosta dan juga karismatik yang bertumbuh sebagai bentuk baru gerakan Pentakosta menjadi gairah tersendiri di dalam kehidupan pertumbuhan gereja pada masa sekarang ini. Lagu-lagu yang dinyanyikan, bagaimana Roh Kudus berperan dalam pembaharuan hidup di dalam persekutuan yang erat antara orang percaya dengan Tuhan. Semuanya itu tak lepas dari peran Roh Kudus yang ada di dalam gereja dan pertumbuhan umat Tuhan.
pertemuan kita kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus, Roh penghibur, inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan juga penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Demikianlah bagaimana Roh Kudus dapat menopang kehidupan orang percaya dari dulu hingga sekarang, bahkan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada tema-tema berikutnya dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kelas 8. Tuhan memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah.